A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Baik, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurenciana Serina Jajo, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan daerah. Yang pertama itu definisi dari pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Yang berikutnya ada teori pertumbuhan dan pengembangan daerah. Pada hakikatnya, inti dari pembahasan teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu yang pertama, pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah. Namun di sisi lain, harus diakui menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena yang pertama, data tentang daerah sangatlah terbatas. Yang kedua, data tentang perekonomian daerah sangat sulit dikumpulkan. Yang ketiga, data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah. Yang berikut, teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yaitu yang pertama, teori ekonomi neoklasik. Teori ini memberikan dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Yang kedua, teori basis ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa luar daerah. Yang berikutnya, teori lokasi. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah lokasi dengan biaya termurah antara bahan baku dan pasar. Yang berikutnya, teori tempat sentral. Teori ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Yang berikutnya, teori kausasi kumulatif. Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif. Yang berikutnya, paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, komponen kesempatan kerja. Konsep lamanya, semakin banyak perusahaan sama dengan semakin banyak peluang kerja. Konsep barunya, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Yang berikutnya, komponen basis pembangunan. Konsep lama, pengembangan sektor ekonomi. Konsep barunya, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Komponen yang ketiga, aset-aset lokasi. Konsep lamanya, keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Konsep barunya, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Komponen yang berikut, sumber daya pengetahuan. Konsep lamanya, ketersediaan angkatan kerja. Konsep barunya, pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Yang berikutnya ada arti penting perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu
Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Adapun mekanisme perencanaan ekonomi daerah ada 4 tipe, yaitu yang pertama, melalui proses politik, yang kedua, melalui proses pendekatan teknokrat, yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi dengan pendekatan partisipatif, yang keempat, perencanaan pembangunan ekonomi secara top down dan bottom up oleh struktur organisasi pemerintah. Yang berikut ada ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan. Yang pertama, analisis shift share, menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar. Yang berikutnya, location cohesion, merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah. Yang berikut, analisis overlay. Metode ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan hasil dari metode shift share dengan location cohesion. Yang berikut ada angka pengganda pendapatan. Adalah suatu perkiraan tentang potensi kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang baru di dalam masyarakat. Yang berikutnya, analisis input-output. Analisis input-output yaitu suatu teknik pengukuran ekonomi daerah. Yang berikutnya, rasio penduduk pengerjaan, yaitu suatu cara untuk menentukan proporsi lapangan kerja yang dihasilkan untuk penduduk suatu daerah per sektor. Yang berikutnya, kapasitas pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk menilainya diperlukan informasi-informasi tentang sistem kelembagaan di daerahnya, yaitu pertama, lembaga-lembaga masyarakat, yang kedua, struktur ekonomi, yang ketiga, lembaga-lembaga politik, yang keempat, lembaga-lembaga keuangan, yang kelima, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Sekian dari penjelasan saya tentang pembangunan daerah. Terima kasih.